Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 9 Desember ya 2025. Hari ini IHSG-nya turun 0,61%, 53,52 poin. Hari ini luar biasa di kerjaan. Jadi saya rekam malam lagi. Cuma sebenarnya tadi ada rencana mau nggak ngerekam gitu ya. Tapi saya sudah sepertinya menemukan kehappyan ya merekam. Jadi kalau udah di kerjaan ada banyak. Jadi hari ini tuh headache banget di kerjaan saya. Ada beberapa hal yang ya sifatnya abu-abu tapi ditanggapi dengan hitam dan putih ya gitu deh ya. Ada apa istilahnya? Ya mungkin nyebutnya miskomunikasi lah atau misinterpretasi lah atau mispersepsi lah gitu ya. Dan itu lumayan menyita waktu lah ya, waktu perhatian. Karena ya mau gimana pun ini area tempat kerja kita ya, kita mencari nafkah ya tetap aja harus profesional dan terus semangat gitu. Nah, buat teman-teman yang sedang ya mungkin mengalami hal yang sama, saya doakan di luar sana mendapatkan jalan keluar yang baik, yang bagus, dan tetap selalu berbahagia ya. Semoga, amin, amin. Oke, jadi hari ini saya pengen sharing. Jadi hari ini saya nggak akan bahas review saham terlalu banyak karena namanya screener saya sudah evaluasi satu-satu, one by one, untuk saham-sahamnya yang masuk screener, apalagi yang secara performance itu lumayan bagus ya, daripada tidak di share secara rutin, maka saya share sebagai referensi saja. Disclaimer on, ini bukan pom-pom, saya nggak punya sahamnya. Untuk Toto, SPTO, Hexa saya punya sedikit, Mark nggak punya, Arna nggak punya, UNTR nggak punya, SKRN juga nggak punya. Sebentar, Toto punya nggak ya? Lupa ingat saya. Kalaupun punya sedikit, pasti sedikit. Nah, ini adalah bidang usaha perindustrian. Seperti biasa, setiap hari screenernya sudah update. Siapapun yang mengupdate, pokoknya sudah update. Kan nggak harus saya yang mengupdate ya. Lah, ini kalau diurutkan di bidang barang perindustrian ini, itu ada beberapa saham yang menarik. Toto, SPTO itu lumayan menarik ya. Ada harga wajar, ada harga hari ini. Kemudian ada MOS ya, margin of safety. Margin of safety ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk ngelihat drawdownnya dia. Misal harga sekarang 276, harga wajarnya 290. Berarti ada range 5% supaya dari harga sekarang kita beli menjadi ke harga wajar. Atau kalau di SPTO 650, harga wajar 616, itu range-nya 5% juga ke harga wajar. Saya nggak memperdulikan sebenarnya ini benar apa salah, tapi intinya ini untuk mengingatkan saya saja, range-nya berapa sih sebenarnya ke harga wajar. Hanya itu aja, saya nyebutnya MOS. Tapi secara literasi benar apa salah saya nggak tahu. Karena intinya gini, saya itu ngerekam di YouTube begini karena ada aktivitas harian yang saya lakukan sepulang kerja, habis makan, habis ngobrol sama keluarga gitu ya. Kemudian setting untuk besok, ya setting auto order untuk hari esok. Nah, sambil setting saya rekam. Kan pas waktu setting tuh, oh ini saham ini kira-kira oke nih, oh ini saham kira-kira oke nih, kan gitu ya. Pas waktu setting awal-awal. Jadi besok saya pesan, ini besok saya take profit misalnya, atau ini saya besok pasang trailing stop misalnya. Nah, dari keseharian itu muncullah ide untuk ngerekam layar. Yang awalnya dulu ngerekam layar saja, nggak ada tampil muka dulu. Pernah sih tampil muka, kemudian nggak ada tampil muka, sekarang tampil muka lagi. Karena ternyata video itu kalau ada muka, kemudian ada ucapan ngangap-ngangapnya, ada ekspresinya, mungkin lebih menyenangkan. Karena saya kalau ngelihat video di YouTube ada ekspresinya, itu lebih dapat gitu loh. Jadi sepertinya menarik nih kalau tampil muka lagi. Cuma kalau tampil muka tuh kan di belakang ini jalan ya teman-teman ya. Jadi memang nggak niat sekali. Ini jalan ke belakang sana, tuh ada daun-daun tuh, itu tanamannya istri. Kadang wirawiri di belakang sini gitu. Nah, kalau ada kamera begini udah pasti yang wirawiri kan di stop dulu kan. Tapi sebenarnya nggak sering. Lah, saya malah cerita kemana-mana. Bentar, ini jadinya intinya adalah ini saya mau share
bidang industri barang perindustrian per hari ini, saham mana yang kira-kira menarik. Nah, gitu ya. Intinya gitu. Pertama Toto itu potensi dividen yieldnya 9,4%. Dia sudah bagi 10, maka sisanya 5,8. Terus SPTO 8,5%. Di catatan saya dia sudah bagi 35, sisanya 3,1%. Ini sisa. Yang saya short ini dividen per tahun. Kalau Anda tidak punya barang-barang di sini, nggak punya barang, shortnya mulainya di sini gitu. Kalau jangka pendek berarti sebenarnya Hexa, tapi Hexa kan lama banget karena Oktober tahun depannya lagi, jadi masih hampir setahun gitu kalau kita mau nunggu dividennya dia. Jadi ya masih kelamaan gitu. Ada saham lain nggak ya, kita bisa evaluasi saham lain ada nggak gitu. Kebetulan Arna kayaknya turun. Oh enggak ya. Oh Arka yang hari ini turun. Arka turun jauh nih hari ini. Nah saya kembalikan. Toto segini. Kemudian SPTO 8,5. Hexa 83. Hexa ini bagi dividen terus ya teman-teman ya. Nih historinya 2023 2024 nih semua. Toto, SPTO, Hexa dividennya hijau semua. Hijau itu berarti di atas berapa? 6% kah? Ya 6% saya setting conditional formattingnya. Ini Mark kurang konsisten. Kemudian Arna lumayan konsisten. UNTR sudah pasti ya. Grup Astra kalau yang sudah bagi dividen sudah hampir bisa dipastikan 99% konsisten. Mau Astra Internasional, UNTR, Auto, kemudian Agit ya, Astra Grafia itu apa tuh? ASGR ya. Saya nyebutnya Agit karena kadang-kadang nggak jadi vendor dia. Terus apalagi yang grup Astra? Ya mungkin itu ya. Itu konsisten bagi terus. Nah, kalau kondisi seperti ini maksudnya ini Toto bagus, SPTO bagus di harga-harga sekarang. Hexa lumayan bagus. Nah, tinggal kita bisa pilih-pilih mana secara teknikal yang masuk buat kita, yang nyaman untuk kita entry. Nah, fungsinya screener kan begitu. Belum tentu di pucuk di screener itu belum tentu nomor 1. Di screener nomor 1 belum tentu belinya di nomor 1, portofolio tergede di nomor 1 belum tentu, karena tergantung entry-nya teman-teman masing-masing, maksudnya kepercayaan dirinya. Contoh misalnya Toto. Nah, gambar grafiknya seperti ini nih. Buat yang trend follower, kalau ada grafik seperti ini, dia bisa aja ngikut, bisa mengevaluasi sendiri gitu loh. Wah, lagi trennya lagi naik, saya ikutan gitu. Tapi kalau buat yang biasa beli di bottom, ya beli di bawah-bawah, kayak gini dia dianggapnya mahal. Nggak beli dia. Walaupun Toto posisinya di atas begini, nggak menarik, saya lebih baik ke mana misalnya SPTO misalnya, nggak tahu SPTO kayak mana anunya. Kita cek ya. Nah, begini. Kalau yang biasa beli nih, saya beli di bottom nih 635. Terus sekarang nih SPTO, wah ini 645 ini bottom nih. Nanti kalau naik kayak gini lagi seret gitu kan, kita bisa take profit ya gitu kan. Jadi setiap orang itu punya referensinya masing-masing untuk membeli saham di titik apapun, itu punya referensi dan kenyamanannya masing-masing. Maka nggak mungkin one size fits for all ya. Satu ukuran cocok untuk semua orang itu nggak mungkin. Jadi kalau saya cocok belum tentu teman-teman cocok. Tapi kalau screenernya kita bisa sama. Screener ini bisa sama. Nah, tapi pas waktu eksekusi belum tentu sama. Itu tergantung pribadinya masing-masing. Nah, serunya di pasar modal atau di saham kayak gitu. Beli di pucuk kadang-kadang ada juga, beli di bottom ada juga, yang nggak mau dibeli di bottom juga ada. Yang beli kalau harganya naik doang ada. Terus ada yang beli kalau harganya turun. Ada, semua ada. Itu asiknya di pasar modal. Oke, dari kondisi ini Anda semua sudah tahu ya, Toto berarti dividen paling tinggi. Toto itu apa? Perusahaan itu loh, sanitary kayak kloset, wastafel segala macam. Mestinya tahu lah. Surya Pertiwi, SPTO itu distributornya. Kalau Hexa itu adalah perusahaan tambang. Hitachi ya, dia beli jualan ekskavator kayak gitu-gitu. Hitachi mereknya. Kemudian ada Mark, Arna, United Tractor, SKRN. Mark itu Mark Dynamic. Saya lupa ingat, kayaknya sarung tangan ya. Perusahaan cetak sarung tangan kah? Arna keramik ya. Arna keramik. United Tractor Anda sudah pasti tahu, udah terkenal. United Tractor perusahaan tambang, tapi jualan apa namanya? Komatsu. Ekskavatornya Komatsu, maka masuknya barang perindustrian, jadi bukan batu bara, bukan.
SKRN itu crane ya, crane apa ya, pokoknya saya lupa ingat. Kalau di individu itu saya share di video-video yang evaluasi individu. Lalu kalau kita simulasikan dengan dividen for living dengan payout atau dividennya 9,4 ya, 9,4. Nah, dengan kondisi seperti ini, periode 1, periode 2, periode 3 ya, 2 jutaan nih nyicilnya, nol modalnya nggak ada. Udah nih, sekarang saya modalnya kasih nol nih buat teman-teman yang modalnya nol, bukan 50 juta seperti biasanya. Lah, itu estimasinya sampai 25 tahun lagi kita mendapatkan sekitar 2,7 miliar. Dengan 2,7 miliar itu dividen yang diterima per tahun itu 258 juta rupiah, atau dividen diterima 21 juta rupiah per bulan. Cukup gede ya. Sangat gede. Menurut saya gede banget. Jadi 9,4 bagus. Makanya target saya di 9% cukup. Nah, ini salah satunya yang hijau, itu Toto. Disclaimer on, selalu ya. Semua video saya disclaimer on. SPTO 8,5. Gimana kalau 8,5 taruh sini? 8,5. Nah, ini nggak nyampe. Ya, targetnya 18 jutaan, ini nyampenya 17 jutaan. Tapi tetap aja gede juga, 2,4 miliar. Tambahin dikit, 1 tahun lagi sudah 19 juta. 5 tahun lagi sudah jadi 28 juta gitu. Jadi variabelnya variabel waktu. Makin muda kita investasi makin bagus. Makin cepat kita investasi makin bagus. Biasanya yang udah lihat video-video saya begini, yang umurnya udah di atas 30, 40 ya, 40 lah ya. Di atas 40, ada di atas 50, pada nyesel tuh. Kenapa baru tahu sekarang gitu biasanya. Makanya ada pepatah bilang, investasi itu paling bagus timingnya adalah kemarin. Bukan hari ini, tapi kemarin. Ya, begitulah. Saya kira cukup ya hari ini ya. Aduh, capek banget hari ini teman-teman. Ya, gitulah. Doain lancar semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.